Halo untuk teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan presentasi jurnal matematika terapan dari mata kuliah matematika terapan. Adapun video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah matematika terapan. Yang saya hormati Bapak Dr. Amirut Dalimunte STMKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah matematika terapan. Sebelum saya memulai presentasi, izin perkenalkan, nama saya Margarita Judika Sianturi dengan NIM 5233151046 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer PTIKD. Nah, adapun identitas jurnal yaitu jurnal utama yang berjudul Analisis Proses Pemahaman Relasional Mahasiswa ditinjau dari kesulitan dalam menyelesaikan soal induksi matematika, dan jurnal pembandingnya yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika. Adapun latar belakang dari jurnal. Pada jurnal yang berjudul Analisis Proses Pemahaman Relasional Mahasiswa ditinjau dari kesulitan dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Pada jurnal ini, selain dapat menganalisis pemahaman rasional ditinjau dari kesulitan dalam menyelesaikan soal induksi matematika, di jurnal ini juga diberikan pemahaman yang baik tentang cara mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang sangat berguna untuk mahasiswa yang mempelajari induksi matematika, terutama dalam matematika terapan. Sedangkan pada jurnal kedua, adapun alasannya yaitu yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika. Di sini pada jurnal ini dibahas bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal induksi matematika, dan juga jurnal ini menjadi referensi untuk mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan matematika. Dengan mereview jurnal ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan tentang masalah yang dihadapi siswa dalam belajar matematika, tapi juga dapat mengasah analisis dan kritis untuk pengembangan akademik. Baik, lanjut. Adapun isi ringkasan jurnal utama. Pada jurnal utama ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini lebih memfokuskan pada proses menyelesaikan soal dengan melihat sifat realita serta hubungan timbal balik peneliti dengan subjek. Menurut Dre dan kawan-kawan 2017, adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, di mana tahap peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peneliti, seperti menemukan lokasi peneliti, menghubungi dosen pendidik matematika yang mengampu mata kuliah matematika diskrit, dan menentukan jadwal peneliti. Dan tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan tindakan, dilaksanakan sesuai dengan tempat dan jadwal peneliti yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian di kelas dengan mengajarkan materi induksi matematika. Kemudian, peneliti membuat soal tes yang akan diberikan kepada subjek peneliti untuk dikerjakan. Kemudian, jawaban mahasiswa dianalisis terlebih dahulu dan dideskripsikan. Kemudian, dilakukan wawancara dengan subjek peneliti. Tempat pengambilan data dilakukan di Universitas Negeri Malang dengan subjek peneliti 2 orang mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3. Berdasarkan jawaban subjek menyelesaikan soal induksi matematika yang diamati pada setiap indikator pemahaman relasional, diperoleh informasi bahwa kedua subjek yang dipilih memiliki pemahaman relasional yang baik. Namun, masih ada beberapa prosedur penyelesaian yang kurang lengkap. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban dan didukung dengan hasil wawancara, di mana berdasarkan jawaban yang ditulis S1 pada indikator kemampuan melakukan prosedur secara keseluruhan dan memperoleh hasil yang tepat. Disimpulkan pada soal nomor 1, S1 dapat melakukan prosedur induksi matematika dengan tepat. Pembuktian pada soal nomor 1 terdapat dua langkah yang digunakan, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Pada langkah basis, subjek S1 mampu membuktikan bahwa N sama dengan 1 berlaku untuk N kali 3 ditambah 2N habis dibagi 3. Dan pada langkah induksi, S1 mengasumsikan benar untuk N sama dengan K. Kemudian S1 bisa membuktikan bahwa N sama dengan K tambah 1 itu benar dengan mengasumsikan N sama dengan K. Baik, lanjut. Yaitu berdasarkan jawaban di atas membuktikan bahwa pada indikator kemampuan melakukan prosedur secara keseluruhan dan memperoleh hasil yang tepat dapat dilakukan dengan baik oleh S1.
Yang satu melakukan prosedur induksi matematika dengan tepat dalam mengerjakan soal nomor 2. Pembuktian soal nomor 2 S1 menggunakan dua langkah, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Pada langkah basis, S1 membuktikan bahwa bilangan bulat positif N lebih dari 1 bernilai benar jika disubstitusikan pada N tambah 1 kali 2N tambah 1 kali 6. Di samping ini, inilah hasil dari jawaban S1 yang dilakukan oleh peneliti, yang diberikan oleh peneliti. Baik, lanjut. Namun, dalam proses menemukan jawaban tersebut, S1 mengalami beberapa kesulitan. Di antaranya, kesulitan dalam memanipulasi bentuk aljabar dan melakukan perhitungan. Hal ini diungkap S1 dalam wawancara yang dilakukan. Berdasarkan jawaban S1 membuktikan bahwa subjek melakukan prosedur secara keseluruhan, baik pada langkah basis dan langkah induksi, sehingga memperoleh hasil yang tepat. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan S1 untuk mengetahui pemahaman pada indikator kelancaran dalam melakukan prosedur serta kesulitan dalam menyelesaikan soal. Berikut adalah hasil wawancara dengan S1. Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2? Ya Bu, ada, yaitu pada langkah induksi. Sering saya kesulitan dalam membuktikan kebenaran dari ruang kiri dan kanan. Apa tingkat kesulitan pada nomor 1 dan nomor 2 sama atau berbeda? Berbeda, menurut saya yang lebih sulit adalah soal nomor 2 karena bentuk pecahan dan saya bingung saat memanipulasi bentuk aljabar pada langkah induksi. Sedangkan pada soal nomor 1 saya tidak terlalu mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa S1 mengalami kesulitan pada soal nomor 1 dan nomor 2. S1 mengatakan kesulitan terjadi pada langkah induksi. S1 mengalami kesulitan dalam membuktikan ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Selain itu, S1 juga mengalami kesulitan saat memanipulasi bentuk aljabar pada langkah induksi. S1 mengatakan bahwa soal nomor 1 dan nomor 2 memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu isi ringkasan jurnal pembanding. Pada jurnal kedua ini, adapun peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih agar dapat menggali pemahaman yang dimiliki oleh subjek mengenai konsep induksi matematika untuk memperoleh wawasan baru tentang pemahaman yang dimilikinya. Alur penelitiannya yaitu 1. Menentukan masalah penelitian, kedua, pengumpulan data dan bahan referensi, ketiga, proses pengambilan data, keempat, menganalisis data hasil penelitian, kelima, mengolah data temuan dan referensi, keenam, membahas hasil pengolahan data peneliti keenam yaitu membahas hasil pengolahan data. Penelitian ini dilakukan terhadap 2 siswa kelas 10 IPA. Instrumen yang digunakan yaitu penelitian ini dilakukan terhadap 2 siswa kelas 11 IPA. Instrumen yang digunakan yaitu satu set soal induksi matematika yang terdiri dari 3 permasalahan dan wawancara. Instrumen tes yang digunakan yaitu bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pembuktian matematika dengan induksi. Adapun peneliti menganalisis soal pertama pada langkah pertama yaitu membuktikan basis induksi diperoleh jawaban siswa pada gambar 1 dan 2. Pada gambar di samping inilah hasil dari peneliti yang dilakukan pada siswa kelas 11 IPA. Dari jawaban siswa A gambar 1 dan siswa B gambar 2 terlihat untuk langkah mensubstitusikan nilai N sama dengan 1. Siswa A dan siswa B hanya menggantikan nilai N di akhir pernyataan dengan 1, sehingga pada langkah pertama diperoleh kesimpulan pernyataan salah. Namun siswa A melanjutkan percobaannya dengan mensubstitusikan nilai N selain 1 ke persamaan sehingga diperoleh kesimpulan beberapa jawaban salah dan beberapa lainnya benar. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa siswa A mengetahui bahwa basis induksi tidak selalu dimulai dengan N sama dengan 1. Namun ia tidak memahami cara menyelesaikannya sehingga ia hanya mensubstitusikan beberapa nilai N ke persamaan tersebut. Sedangkan siswa B hanya mengetahui basis induksi selalu dimulai dengan N sama dengan 1. Sehingga ketika disubstitusikan nilainya salah, ia tidak mencoba untuk nilai N yang lainnya.
Ini berarti adanya ketidakpahaman terkait konsep N yang dimaksud. Ini artinya siswa B menerapkan teknik pembuktian prosedural. Baik, berdasarkan peneliti dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan induksi matematika. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan induksi matematika adalah kesalahan konsep dan kesalahan operasi aljabar. Kesalahan konsep yang dilakukan siswa adalah siswa tidak memahami makna N dalam induksi matematika. Siswa terbiasa menyelesaikan soal induksi matematika yang dimulai dari basis induksi N sama dengan 1. Selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu kesalahan konsep yang dilakukan siswa adalah siswa tidak memahami maksud dari siswa melupakan tahap saat menyelesaikan sehingga dalam menyelesaikan pembuktian tidak diperoleh hasil yang benar. Kesalahan operasi terjadi pada saat pembuktian dengan induksi. Baik. Kita lanjut ke pembahasan. Adapun pembahasan yang direview yaitu permasalahan ruang lingkup, materi atau metode yang dikemukakan pada kedua artikel yang direview. Pada jurnal pertama ini yang berjudul Analisis Proses Pemahaman Relasional Mahasiswa ditinjau dari kesulitan dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar matematika. Apakah siswa tersebut tahu langkah-langkah penting dalam induksi? Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal induksi matematika. Sedangkan pada jurnal kedua yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Induksi Matematika. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu apa saja kesulitan utama yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal induksi matematika, apa yang menyebabkan kesulitan tersebut, dan kesalahan apa saja yang dibuat siswa dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Sedangkan permasalahan di ruang lingkupnya pada jurnal pertama adalah metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan wawancara dan tes untuk menilai pemahaman mahasiswa. Lalu peneliti melakukan observasi langsung di mana peneliti bisa melihat langsung bagaimana mahasiswa belajar dan memahami induksi matematika. Sedangkan pada jurnal kedua permasalahan di ruang lingkupnya yaitu menggunakan metode penelitian pada studi kasus, di mana peneliti menggunakan tes untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami siswa dan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Lalu, yaitu ada tujuan penulisan jurnal. Adapun tujuan penulisan jurnal dalam jurnal pertama ini yaitu yang pertama, mengetahui apa saja kesulitan mahasiswa saat mengerjakan soal induksi matematika. Yang kedua, memahami bagaimana mahasiswa belajar dan konsep yang digunakan di induksi matematika. Ketiga, membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan mereka. Adapun hasil atau output yang dihasilkan dalam jurnal ini adalah kesulitan yang ditemukan, di mana peneliti menemukan berbagai masalah yang dialami mahasiswa, seperti kesulitan memahami konsep dasar. Kedua yaitu cara belajar siswa, analisis bagaimana mahasiswa mencoba memahami dan menerapkan induksi matematika. Sedangkan tujuan penulisan dalam jurnal kedua ini yaitu menemukan masalah utama yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal induksi matematika, mengetahui penyebab kesulitan tersebut. Adapun hasil atau output yang di dalam jurnal ini yaitu masalah ditemukan, menjelaskan berbagai kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal induksi matematika. Penyebab kesulitan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan seperti kurangnya pemahaman konsep dan keterampilan teknis. Baik, lanjut. Metode dan hasil pembahasan. Pada jurnal pertama, adapun metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi, di mana peneliti menggunakan wawancara langsung dan dengan beberapa mahasiswa mengenai induksi matematika ini. Yang kedua itu tes tertulis, di mana peneliti memberikan tes tertulis kepada mahasiswa berisi soal induksi matematika untuk mengetahui di mana kesulitan mahasiswa tersebut. Adapun hasil atau pembahasan dalam jurnal itu, yaitu mengidentifikasi kesulitan mahasiswa, di mana mahasiswa sering mengalami kesulitan pada langkah dasar induksi, terutama dalam menentukan basis induksi dan menerapkan hipotesis induktif. Dan banyak mahasiswa tidak memahami tujuan dan pentingnya langkah induktif dalam pembuktian matematika. Analisis pemahaman ditemukan bahwa pemahaman mahasiswa seringkali didangkal dan tidak menyeluruh, maka cenderung mengikuti prosedur tanpa memahami konsep di baliknya.
Dan juga kesulitan teknis seperti manipulasi aljabar juga menjadi penghalang bagi beberapa mahasiswa. Serta metode penelitian digunakan sangat relevan dengan hasil dan pembahasan. Observasi langsung dengan wawancara sangat mendalam, memberikan wawasan yang detail tentang kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Tertulis membantu mengidentifikasi kesulitan spesifik. Pada jurnal kedua, adapun metode yang digunakan yaitu observasi kelas, di mana peneliti melakukan observasi kelas, di mana peneliti melakukan observasi langsung di dalam kelas saat siswa mempelajari dan mengerjakan soal induksi matematika. Lalu yaitu analisis tes tertulis. Peneliti memberi tes tertulis diberikan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan umum yang mereka buat. Adapun hasil atau pembahasan dalam jurnal ini adalah kesulitan yang ditemukan siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Penyebab kesulitan, peneliti menemukan bahwa kurangnya pemahaman konsep dan keterampilan teknik adalah penyebab utama kesulitan siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan manipulasi aljabar yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Metode penelitian yang digunakan sangat relevan dengan hasil dan pembahasan. Observasi kelas dan wawancara memberikan gambaran yang jelas serta kesulitan yang dihadapi siswa, sedangkan tes tertulis membantu mengidentifikasi kesalahan umum. Temuan ini mendukung pengembangan strategi pengajaran yang lebih efektif dan membantu siswa. Baik, adapun kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu adalah kedua jurnal ini menyoroti beberapa kesulitan yang umum dihadapi baik oleh mahasiswa maupun siswa dalam konteks induksi matematika. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pemahaman konsep dasar dan kemampuan menerapkan langkah-langkah induktif menjadi tantangan utama. Pemahaman konsep dasar banyak mahasiswa dan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar dari induksi matematika, seperti langkah-langkah dasar dan tujuan dari pembuktian induktif. Lalu ada penerapan langkah-langkah induktif di mana mahasiswa seringkali menghadapi kesulitan langkah-langkah induktif secara sistematis dan konsisten. Ini termasuk dalam menyusun hipotesis, mengikuti langkah basis, dan melakukan langkah induksi dengan benar. Pemahaman rasional masih kurang dipahami mahasiswa, di mana peneliti menunjukkan bahwa mahasiswa juga kesulitan dalam memahami relasi antara langkah-langkah dalam proses pembuktian. Ini mencakup bagaimana langkah-langkah itu saling terkait dan mengapa setiap langkah itu dibutuhkan, dan kesulitan dalam penulisan bukti. Siswa dan mahasiswa seringkali menghadapi kesulitan dalam menulis bukti matematis yang tepat dan lengkap. Hal ini meliputi ekspresi matematis yang jelas, logika dan konsisten, dan urutan langkah-langkah yang benar. Kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal induksi matematika tidak hanya merupakan tantangan bagi mahasiswa, tetapi juga siswa pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Diperlukan pendekatan pengajaran yang lebih terstruktur dan mendalam untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ini, dengan memberikan penekanan pada konsep dasar, latihan yang terfokus, dan penggunaan metode pengajaran yang interaktif. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan siswa dan mahasiswa dalam menguasai induksi matematika secara lebih baik dan efektif. Baik, sekian dari hasil presentasi yang saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini dan ada tutur kata yang kurang baik. Sekian dan terima kasih.